Gimana kabar kalian semua? Pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Di video kali ini saya akan mendongeng alcuta film Jurassic Park 3 Telu yang dirilis pada tahun 2001, disutradarai oleh Joe Johnston dan dibintangi oleh Sam Neill sebagai Dr. Alan Grant serta William Macy sebagai Paul Kirby. Film ini mengisahkan Dr. Grant yang diajak oleh keluarga Kirby untuk mencari anaknya yang hilang di Pulau Isla Sorna. Namun mereka malah terjebak dan diteror oleh kadal purba di pulau tersebut. Berhasilkah mereka menemukan anaknya dan lolos dari Pulau Isla Sorna? Daripada penasaran, mari kita lanjut spoilernya. Berawal dari pemuda Eric Kirby yang sedang berliburan bersama ayah tirinya, Ben Hildebrand. Mereka dengan sengaja pergi ke perairan Pulau Isla Sorna hanya untuk bermain parasailing. Awalnya mereka nampak baik-baik saja ketika sampai di ketinggian 20 meter kubik, kapal dan kru terhalang oleh awan kinton. Eric dan Ben merasa ada yang tidak beres ketika tali layangannya beberapa kali berguncang. Dan benar saja, saat kapal kembali nampak, para kru sudah tidak ada dan kapal berlumuran tinta merah. Eric dan Ben sangat panik kegirangan. Kemudian mereka melihat kapal tersebut akan menabrak sebuah karang. Akhirnya mereka pun melepaskan tali layangannya dan terbang bebas ke arah daratan Isla Sorna. Beberapa minggu nggak tahu kemudian, Dr. Grant yang berperan besar di film Jurassic Park pertama sedang asik bermain dengan bocil yang bernama Charlie. Charlie ini adalah anak pertama dari Ellie Sattler, ahli paleontologi sekaligus pacar Dr. Grant di film Jurassic Park pertama. Namun sayang, Ellie Sattler malah menikah dengan PNS yang bernama Meg. Sejak kejadian Jurassic Park yang pertama, Ellie dan Grant masih melanjutkan karir paleontologinya. Namun beberapa tahun kemudian, Ellie memutuskan menikah dengan orang lain. Akhirnya Grant melanjutkan karirnya seorang diri. Dr. Grant bercerita kepada Ellie bahwa Grant masih mencari tahu tentang raptor. Dia juga mengatakan kalau para raptor ternyata bisa mengkoordinasi setiap serangannya. Mereka juga berbicara satu sama lain. Dr. Grant juga mengatakan bahwa raptor itu lebih cerdas dari lumba-lumba ataupun paus, bahkan primata lainnya. Setelah itu, Dr. Grant pamit untuk beli cimol di pasar. Beberapa hari kemudian, Dr. Grant mendatangi camp paleontologinya di Montana. Ia menemui asistennya bernama Billy Brennan. Billy berhasil membuat beberapa penemuan menarik tentang raptor. Salah satunya adalah laring Velociraptor. Dengan menggunakan printer 3G, Billy membuat sebuah replika dari tulang hidung raptor. Sebuah benda yang bisa menghasilkan suara yang sama dengan suara asli para raptor. Hal tersebut membuat Dr. Grant sangat terkejut karena suaranya persis dengan raptor. Saat itu juga mereka kedatangan pria yang bernama Paul Kirby. Si Paul ini adalah seorang miliarder. Ia mengajak Grant untuk makan malam sambil membicarakan tentang resep naskor yang sangat lezat kepada Grant. Awalnya Grant menolak, namun Billy muncul dan langsung menerima ajakan Paul. Malam harinya, Billy dan Grant menghadiri undangan makan malam keluarga Paul. Paul pun menyambut kedatangan mereka. Ia juga mengenalkan Amanda sebagai istri barunya. Paul mengatakan bahwa hari ini adalah anniversary pertama pernikahan mereka. Paul memberitahu rencananya untuk terbang rendah di atas Isla Sorna. Ia juga sudah menyewa pesawat beserta pilotnya untuk terbang ke sana dan Grant diminta untuk menjadi pemandu wisatanya. Paul mengatakan bahwa mereka bisa terbang di pulau tersebut semau mereka karena Paul punya kenalan orang dalam di pemerintahan Costa Rica.
Awalnya Grant menolak permintaan Paul, namun dengan iming-iming pendanaan penelitiannya, Grant akhirnya menerima permintaan Paul Kirby. Keesokan harinya, mereka terbang menuju Isla Sorna menggunakan sebuah pesawat pribadi. Mereka juga didampingi dua pilot bernama Undesky dan Ness, serta pengawal Paul Kirby yaitu Cooper. Singkat cerita, mereka sampai di atas pulau Isla Sorna di mana banyak sekali jenis kadal sedang berlari. Saat pesawat mulai terbang rendah, Grant menyadari bahwa Paul mencoba mendaratkan pesawatnya. Ketika hendak menghentikan pendaratan tersebut, Grant mendapat pukulan dari belakang hingga pingsan. Ketika Grant terbangun, dia menyadari bahwa pesawatnya telah mendarat di Isla Sorna. Billy langsung memberitahu Grant bahwa ternyata keluarga Kirby sedang mencari seseorang. Grant yang mendengar Amanda berteriak memanggil nama seseorang pakai speaker Satpol PP menyuruhnya untuk berhenti. Namun karena dari tadi Amanda teriak-teriak, akhirnya menarik perhatian seekor Spinosaurus. Pilot dan pengawal bayaran yang tadinya di dalam hutan pada lari kegirangan dan kembali ke pesawat. Mereka segera tancap gas untuk terbang, namun Cooper masih di dalam hutan. Ketika mereka sedang melakukan take off, tiba-tiba Cooper muncul di landasan pacu. Cooper mencoba berteriak agar mereka menghentikan pesawatnya, namun tiba-tiba Spinosaurus muncul dan langsung menyantap tubuh Cooper. Karena bahan bakar pesawat menabrak sirip Spinosaurus, pesawat mengalami gagal sistem yang akhirnya terjatuh menabrak sebuah pohon dan tersangkut. Ketika Ness mencoba meminta bantuan dengan menggunakan telepon satelit, tiba-tiba Spinosaurus muncul kembali tepat di depan Ness. Spinosaurus tersebut langsung menghancurkan bagian depan pesawat dan berhasil melahap Ness bersama telepon satelitnya. Pada saat itu juga, separuh bagian dari pesawat terjatuh dari atas pohon bersama orang-orang di dalamnya. Serangan Spino masih berlanjut dengan menggulingkan bagian pesawat. Amanda mencoba untuk berlari meninggalkan kabin, namun akan sangat fatal jika dia melakukannya. Grant pun menarik kembali Amanda ke dalam kabin. Saat Spinosaurus sedang sibuk menghancurkan bagian kabin, mereka melihat ada celah untuk berlari. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari meninggalkan kabin dan membuat Spinosaurus mengejarnya kembali. Dengan sedikit campuran jahe, akhirnya mereka lolos dari kejaran Spinosaurus. Mereka berhenti sejenak untuk bernafas, namun mereka bertemu masalah baru, yaitu T-Rex. Saat Grant meminta agar tidak ada yang melakukan pergerakan, mereka mengabaikan perintahnya dan malah berlari. Hal tersebut memancing T-Rex untuk mengejarnya. Dalam perlariannya, Stego kembali muncul dan melihat T-Rex, membuat kedua dinosaurus adu otot. Hal ini menjadi kesempatan Dr. Grant dan yang lain untuk menyelamatkan diri. Dan di situ pertarungan dimenangkan oleh Stegosaurus karena telah membeli hash claw. Dr. Grant yang terlihat marah meminta Paul dan istrinya untuk mengatakan dengan jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Di sini Grant baru mengetahui bahwa tujuan Paul dan istrinya bukan untuk berlibur, melainkan mencari anak dan pacar Amanda yang hilang selama 8 minggu di Pulau Isla Sorna. Mereka membawa Dr. Grant karena pernah ke pulau ini, namun Grant menjelaskan bahwa pulau yang pernah dikunjungi yaitu Isla Nublar, bukan Isla Sorna. Kemudian mereka kembali ke reruntuhan pesawat untuk mencari sisa barang-barang yang mungkin bisa mereka gunakan. Setelah itu, Dr. Grant paham bahwa Paul menipengnya karena Paul bukan orang kaya. Mereka memutuskan untuk pergi ke pantai mencari bantuan kapal yang lewat.
Saat di perjalanan, mereka menemukan parasut yang digunakan Eric serta sebuah kamera recorder, di mana terdapat video sebelum Eric dan Ben masuk ke Isla Sorna. Setelah selesai melihat isi video dari kamera, Grant dan Billy berniat untuk mengambil parasutnya. Namun tiba-tiba sisa kerangka mayat Ben langsung terjatuh tepat di depan muka Amanda. Amanda yang sangat senang kabur sambil teriak-teriak kayak orang kesurupan. Paul mengejarnya dan menenangkan Amanda. Saat Amanda mulai tenang, di sini ia melihat banyak telur. Kemudian Paul memanggil Grant. Grant yang pernah bikin martabak telur menjelaskan bahwa telur tersebut adalah telur raptor dan tempat ini sarangnya. Grant langsung menyuruh yang lainnya untuk pergi meninggalkan sarang raptor. Di sini Billy mengambil telur raptor, namun Grant belum mengetahuinya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan menemukan pusat ingen yang terbengkelai. Saat Amanda sedang melihat-lihat galon laboratorium, ia menemukan Velociraptor jantan yang tiba-tiba menyerang Amanda. Dan terjadilah kejar-kejaran. Saat memasuki kandang, Amanda dan Billy berhasil menjebak raptor jantan, membuat raptor jantan memanggil request to Baka. Dr. Grant paham kalau raptor jantan memanggil bantuan. Mereka pun bergegas melarikan diri dan terlihat raptor sedang menjerit meminta bantuan. Sekelompok ini kemudian berlari menuju segerombolan dinosaurus herbivora yang sedang asik nongkrong. Hal tersebut membuat gerombolan dinosaurus ikut-ikutan berlari. Saat sedang panik-paniknya, Dr. Grant melihat tas Billy terjatuh dan mengambilkan tas tersebut. Hal ini membuat Grant terpisah dari yang lain. Sementara itu, Paul, Amanda, dan Billy berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Namun nasib sial menimpa Udesky yang terpisah memasuki hutan di mana tempat tersebut adalah sarang para raptor. Udesky langsung diserang oleh raptor, namun raptor tak membunuhnya. Karena para raptor ingin menggunakan tubuh Udesky sebagai umpan memancing yang lainnya turun dari pohon. Saat raptor pergi, Paul dan Amanda melihat tangan Udesky masih gerak-gerak menandakan bahwa Udesky masih hidup, membuat Paul dan Amanda mulai terpancing untuk menolongnya. Saat mau turun, Amanda terpeleset dan menggelantung, di mana dua raptor langsung muncul dari semak-semak sambil melompat untuk memangsanya. Kemudian para raptor yang menyadari bahwa jebakannya gagal langsung membunuh Udesky dengan mematahkan lehernya lalu pergi. Sementara Dr. Grant merasa bingung dan curiga kalau raptor-raptor ini sebenarnya sedang mencari sesuatu. Saat itu juga keberadaan Grant diketahui oleh raptor. Ia dikepung 3 raptor sekaligus. Gak lama kemudian, seseorang melemparkan bom asap ke arah Grant dan berhasil membuat para raptor linglung. Di saat itu juga, Grant diselamatkan dan dibawa ke bangkai truk. Ternyata orang yang menyelamatkan Grant adalah Eric Kirby yang selama ini dicari keluarganya. Eric mengungkapkan bahwa ia berhasil hidup selama ini dengan memanfaatkan persediaan makanan dari tempat ingen terbengkalai. Saat sedang asik ngobrol, Eric mendengar kedatangan suara para pitik. Ia langsung menutup semua pintu dan kembali ngobrol dengan Grant. Keesokan harinya, Eric dan Grant keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari yang lain. Begitu juga dengan kelompok Billy yang akan melanjutkan perjalanannya ke arah pantai.
Di dalam perjalanan, Eric menghentikan langkahnya karena mendengar bunyi ponsel yang sering didengarnya. Hal ini membuat Eric langsung berlari mencari sumber suara tersebut sambil berteriak memanggil ayahnya. Di sisi lain, Paul dan kelompoknya juga mendengar teriakan Eric. Mereka langsung berlari ke arah suara tersebut. Akhirnya, mereka berhasil bertemu namun terhalang oleh sebuah pagar besi bekas inget yang terbengkelai. Eric mengatakan bahwa ia mendengar nada dering telepon yang sering Paul pakai. Namun Paul bingung karena ia tidak memegang ponselnya. Ponsel tersebut terakhir kali berada di nest yang ditelan oleh Spinosaurus. Saat itu juga mereka kembali mendengar nada dering dan ternyata nada tersebut berasal dari perut Spinosaurus yang sudah berdiri di samping pepohonan. Eric dan Grant langsung berlari dan berhasil melewati pagar. Namun Spinosaurus mengajukan pagar dan kembali mengejar mereka. Untungnya mereka memasuki observation yang terbengkelai dan berhasil mengunci pintunya. Di dalam observatorium, Billy meminta tasnya dari Grant. Dan karena Grant penasaran, akhirnya ia membuka tas tersebut dan menemukan 2 telur raptor di dalamnya. Billy mengaku bahwa ia menggunakan telur tersebut untuk membantu pendanaan karir Dr. Dan dan dirinya. Namun niat baik Billy malah membuat para raptor terus mengejar selama di pulau. Hal ini dapat membunuh mereka semua. Grant sangat kecewa dan akan membuang telurnya. Namun Grant tak jadi karena berpikir bahwa para raptor sudah mengetahui siapa yang mengambil telurnya. Walaupun telur ini dibuang, para raptor pasti akan mengejar pelakunya. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dan membawa 2 telur tersebut. Mereka turun ke bawah untuk menuju sungai. Kemudian, mereka menemukan jembatan tua berkabut. Grant memberi komando untuk bergantian melewati jembatan. Okay, come on over. Saat Grant berhasil menyeberang, ia menemukan temblek ayam garing. Dan di sini Grant menyadari bahwa tempat tersebut adalah sarang burung purba atau Pteranodontus. Saat Eric melewati jembatan, ia dihadang satu burung jadi-jadian yang kemudian membawa Eric terbang. Burung tersebut membawa Eric ke sarangnya untuk dimakan piyik-piyiknya. Billy yang membawa parasut bekas langsung terjun untuk menyelamatkan Eric. Dengan taburan keju di atasnya, Billy berhasil membawa Eric dari sarang. Namun induk Pteranodontus kembali menyerang parasut mereka. Billy menyuruh Eric untuk melompat ke sungai yang ada di bawah. Eric pun nurut terjun ke bawah. Sedangkan Dr. Grant dan keluarga Kirby mendapat serangan burung lain dan membuat mereka semua terjatuh ke sungai bersama seekor burung yang tertimpa reruntuhan. Grant, Eric, dan pasangan Kirby berhasil selamat. Sementara Billy tersangkut di tebing. Ia mencoba melepaskan parasut tersebut dan terjun ke sungai. Namun para burung masih menyerang Billy. Grant tak bisa menolongnya karena dihadang oleh burung, membuat Grant dan yang lainnya memilih pergi keluar dari sangkar burung. Di sini, Eric dan Amanda lupa untuk mengunci pintu sangkar, membuat burung bisa keluar dari sangkarnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kecil untuk menuju ke pantai. Selama perjalanan mereka disuguhi pemandangan Brontosaurus yang hidup tenang bersama kawanannya. Malam harinya mereka kembali mendengar nada dering telepon satelit milik Kirby. Nada dering tersebut berasal dari gundukan temblek Spinosaurus.
Mereka bergegas menghampirinya dan mengodek-ngodek tembelek. Dengan sedikit gerakan yoga, mereka berhasil menemukan ponsel satelit. Di saat itu juga, tiba-tiba ayam besar tanpa bulu datang mendekati mereka. Namun karena menganggap mereka sama seperti tembelek, akhirnya ayam pun pergi meninggalkan mereka. Grant dan keluarga Kirby kembali melanjutkan perjalanan. Di sini Grant menghubungi Ellie dengan telepon satelit. Saat telepon tersambung, ternyata yang ngangkat si bocil Charlie. Kemudian Grant menyuruh Charlie untuk memberikan teleponnya kepada Ellie. It's the dinosaur man! Pada saat itu juga tiba-tiba Spinosaurus muncul dari dalam air, membuat telepon satelit jatuh dari tangan Grant. Mereka diserang dan berjuang untuk selamat. Charlie berhasil memberikan telepon tersebut ke Ellie. Kemudian Ellie menghubungi kembali Dr. Grant. Dalam penyerangan Spinosaurus, Grant mengambil dan mengangkat teleponnya tepat sebelum Spinosaurus membalikkan kapal mereka. Di sini Ellie hanya mendengar kata di sungai Situs B, kemudian teleponnya mati. Mereka pun tenggelam bersama kandang besi, namun berhasil meloloskan diri dan berenang ke permukaan. Namun tidak dengan Amanda yang masih terperangkap di kandang. Paul mencoba mengalihkan perhatian Spinosaurus dengan memanjat sebuah konstruksi. Sedangkan Grant menyelamatkan Amanda dan kembali berenang menjauhi Spino. Grant punya niat buruk, yaitu mengambil Frailground untuk menembakkan ke arah Spinosaurus, di mana air yang tercampur dengan bahan bakar menyala dan membakar Spinosaurus. Akhirnya Spinosaurus merasa bosan, lalu pergi dengan sendirinya sambil merobohkan konstruksi yang ditumpangi Paul. Mereka mengira kalau Paul sudah hidup, namun tiba-tiba Paul muncul dari belakang, membuat Amanda dan Eric sangat sedih karena Paul masih hidup. Setelah kejadian tersebut, mereka berempat melanjutkan perjalanannya ke arah pantai. Pagi harinya mereka sudah sangat dekat dengan pantai. Mereka pun bergegas mempercepat langkahnya, namun langkah mereka terhenti karena para raptor muncul kembali dan mengepung mereka. Para raptor hanya menginginkan telurnya kembali. Dr. Grant langsung mengambil telurnya untuk dikembalikan. Namun ia melihat replika trompet raptor yang dibuat Billy. Kemudian Dr. Grant mereview trompet raptor dengan meniupnya. Suara yang ditimbulkan berhasil membuat para raptor kebingungan. Karena ada acara arisan, raptor pun pergi dengan membawa telur mereka. Saat itu juga suara helikopter dari arah pantai terdengar. Mereka pun bergegas berlari menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, mereka melihat pasukan korps marinir beserta 2 kapal induk angkatan laut bersiap untuk menyelamatkan mereka. Dr. Grant dan yang lainnya segera masuk ke sebuah helikopter yang ternyata di dalamnya sudah ada Billy yang selamat, namun Billy terluka parah. Mereka diam-diam pergi meninggalkan Pulau Isla Sorna. Di dalam perjalanan mereka melihat Pretototus Pteranodons terbang bebas menuju tak terbatas. Film pun berakhir. Oke, itulah Alcita film Jurassic Park 3, 3 atau Telu. Semoga kalian tidak terhibur Alcita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika kalian mandi jangan lupa gosok bagian leher kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yandah.